Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Oktavianti, Rahma Yunita, Sherly Desianti, dan Viana Anggreni akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Uji ANOVA juga adalah bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferatif. Hipotesis 0 dari uji ANOVA adalah bahwa data adalah simple random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi mean dan varians yang sama. Sebagai contoh, penelitian perbedaan perlakuan terhadap sampel pasien yang sama. Hipotesis nolnya adalah semua perlakuan akan memiliki efek yang sama. Asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA sebagai bentuk dari model linear berikut diantaranya. Yang pertama, independensi observasi. Setiap observasi dalam analisis ANOVA harus bersifat independen. Yang kedua, normalitas, residual, atau error harus mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, homogenitas varians. Varians antara kelompok yang dibandingkan harus homogen. Kegunaan uji ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Yang dimaksud satu arah adalah sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar pelakuan. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari dua kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai dengan mu ke n. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3 sampai dengan mu ke n. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata populasi, dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis varians. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan hipotesis ANOVA satu arah, keterangannya adalah SSB, yaitu sum square between group, rumusnya terdapat di samping. SST yaitu total sum square, rumusnya terdapat di samping. SSW yaitu sum square within group, rumusnya terdapat di samping. MSB sama dengan SSB dibagi varian 1, MSW sama dengan SSW dibagi varian 2. Statistik uji yang digunakan adalah F-hitung. F-hitung sama dengan MSB dibagi MSW. Tolak HO jika F-hitung lebih besar dari F-table. Tabelnya bisa dilihat di sini. Contoh kasus, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di bawah ini adalah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 4 jenis kartu kredit adalah di tabel berikut.
Ujilah dengan A sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya? Berikut ini adalah cara penyelesaian dari contoh kasus sebelumnya. Jumlah yang dibelanjakan dalam dolar, Astra, BCA, Citi, dan Amex. Dari tabel di samping dapat dihitung jumlah keseluruhan nilainya, yaitu T sama dengan T1 sampai dengan T4 dijumlahkan menjadi 261. SSE sama dengan SST dikurangi SSB. 279,658 dikurangi 149,08 dan didapatkan hasilnya menjadi 130. Tabel ANOVA yang dibentuk. Tabel ANOVA yang dibentuk yaitu yang di bawah ini. Pengujian hipotesis. H0 μ1 sama dengan μ2. H1 μi tidak sama dengan μj. Statistik uji sama dengan F hitung sama dengan 5,71. Keputusan tolak HO terima H1 karena F hitung lebih besar dari tabel. Kesimpulan, terdapat perbedaan pengaruh kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika variabel yang diuji perbedaan rata-ratanya. Juga terdapat variabel lain yang menjadi kontrol terhadap perbedaan variabel bebas. Misalnya, jika kita menguji perbedaan antara metode mengajar A, B, dan C, maka setiap metode melibatkan variabel kontrol seperti jenis kelamin ataupun IQ. Ilustrasi dalam bentuk tabel di bawah ini. Hipotesis dalam ANOVA dua arah terdiri dari tabel di samping. A. Berkaitan dengan pengaruh faktor pertama atau A atau efek baris. H0 Yumi A1 sama dengan Yumi A2. H1 Yumi A1 tidak sama dengan Yumi A2. B. Berkaitan dengan pengaruh faktor kedua atau B atau efek kolom. H0 Yumi B1 sama dengan Yumi B2 sama dengan Yumi B3. H1 paling sedikit salah satu Yumi tidak sama. C. Interaksi antara faktor pertama dengan faktor kedua. H0 efek faktor yang satu tergantung pada faktor yang lainnya. H1 efek faktor yang satu tidak tergantung pada faktor yang lainnya. Contoh kasus. Soal yang akan digunakan pada latihan ini terdapat di dalam soal ujian semester ganjil mata kuliah statistika 2 program pasca sarjana UNJ tahun 2009-2010 yang disusun oleh Profesor Ja'ali. Data penelitian sebagaimana yang tertera di samping. Perlakuan dilambangkan dengan huruf A. Atribut dilambangkan dengan huruf B. Untuk perlakuan variabel, A1 sebagai kemampuan bahasa Indonesia, A2 sebagai kemampuan bahasa Inggris, adapun atribut B1 sebagai siswa laki-laki, atribut B2 sebagai siswa perempuan. Untuk menyelesaikan data soal tersebut, ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui, yaitu G. Jumlah skor secara keseluruhan, N. Banyaknya sampel secara keseluruhan, A. Jumlah skor masing-masing baris, B. Jumlah skor masing-masing kolom, P. Banyaknya kelompok pada faktor A, Q. Banyaknya kelompok pada faktor B, N. Banyaknya sampel masing-masing sel. Dari soal sebelumnya, kita memperoleh data sebagai berikut. Setelah nilai-nilai di atas diketahui, langkah selanjutnya adalah mencari derajat kebebasan, disingkat dengan DK. DK untuk perhitungan ANOVA 2 arah adalah DK SST sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 60 dikurangi 1 sama dengan 59.
DK SSB sama dengan PQ dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. DK SSB sama dengan N dikurangi PQ sama dengan 60 dikurangi 4 sama dengan 56. DK SSA sama dengan P dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. DK SSB sama dengan Q dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. DK SSAB sama dengan DK SSA dikali DK SSB sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Setelah DK diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat atau sum of right atau disingkat dengan SS. SS yang dicari adalah SS total atau SST. Jumlah kuadrat antar kelompok atau SSB, jumlah kuadrat dalam kelompok atau SSW, jumlah kuadrat variabel A atau SSA, dan jumlah kuadrat variabel B atau SSB. Perhitungan SS total. SS total sama dengan jumlah X pangkat 2 dikurang G pangkat 2 bagi N. SS total sama dengan 2062,6. Perhitungan SS antar kelompok. SSB sama dengan jumlah AB pangkat 2 bagi N dikurang G2 bagi N. SSB sama dengan 1337,93. Perhitungan SS dalam kelompok. SSW sama dengan SST dikurang SSB. SSW sama dengan 724,667. Perhitungan SS variabel A. SSA sama dengan sigma A kuadrat per P kali N dikurangi G kuadrat per N sama dengan 652 kuadrat per 2 kali 15 ditambah 590 kuadrat per 2 kali 15 dikurangi 1242 kuadrat per 60 sama dengan 25773,5 dikurangi 25709,4 sama dengan 64,0667. Perhitungan SS variabel B. SSB sama dengan sigma B kuadrat per Q kali N dikurangi G kuadrat per N sama dengan 613 kuadrat per 2 kali 15 ditambah 629 kuadrat per 2 kali 15 dikurangi 1242 kuadrat per 60 sama dengan 25713,7 dikurangi 25709,4 sama dengan 4,2667. Perhitungan variabel A dan variabel B. SSAB sama dengan SSB dikurangi SSA dikurangi SSB sama dengan 1337,93 dikurangi 64,0667 dikurangi 4,2667 sama dengan 1269,6. Nilai-nilai di atas kemudian dimasukkan dalam tabel ANOVA di bawah ini. Jadi, kesimpulan jawabannya adalah A. Untuk faktor A yaitu variabel metode mengajar HO ditolak. Sehingga bisa disimpulkan ada pengaruh antara kemampuan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Artinya, bahwa seseorang yang fasih berbahasa Indonesia berpengaruh terhadap kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Untuk faktor B, yaitu variabel jenis kelamin, H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh jenis kelamin laki-laki maupun perempuan terhadap kemampuan seseorang di bidang bahasa. C. Untuk hipotesis ketiga, H0 ditolak sehingga bisa disimpulkan adanya interaksi antara kemampuan bahasa seseorang dengan jenis kelamin. Thank you. Wassalamualaikum.